Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Ketemu lagi kita dalam pembelajaran tematik. Hari ini kita masih belajar di tema 4B yang berjudul Selalu Berhemat Energi. Subtema 1. Nah, anak-anak, seperti biasa sebelum kita belajar, mari kita membaca doa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini diberikan kemudahan, keberkahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Amin. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, agar dapat mencermati keterhubungan antar gagasan yang didapat dari teks visual. Yang kedua, agar dapat mengetahui teks petunjuk penggunaan alat. Yang ketiga, agar dapat menyebutkan ciri-ciri teks bergambar. Keempat, agar dapat mengamati dan menentukan pesan teks bergambar. Dan yang kelima, agar dapat membuat teks bergambar. Langsung saja ya, kita bahas satu persatu materinya. Simak dengan baik ya anak-anak. Yang pertama adalah kita akan belajar mencermati gagasan yang didapat dari teks visual. Sebelumnya ibu mau tanya nih, apa sih itu teks visual? Ada yang tahu? Nah, teks visual adalah gambar atau video yang disertai dengan teks ya. Teks visual sekali lagi adalah gambar atau video yang disertai dengan teks. Nah, seperti ini anak-anak. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini ada gambar sebuah keluarga yang sedang duduk menikmati hidangan sarapan ya. Pada gambar ini disertai teks yang menerangkan bahwa sebelum berangkat sekolah, Bella sarapan terlebih dahulu. Nah, anak kecil yang di dalam gambar tersebut namanya adalah Bella yang sedang sarapan terlebih dahulu sebelum berangkat sekolah. Seperti itu ya. Ini adalah salah satu contoh teks visual. Kita lanjut. Nah, gambar yang kedua. Perhatikan ya anak-anak. Nah, menurut kalian ini gambar apa? Ya, betul. Ini adalah gambar seorang anak yang sedang berpamitan kepada kedua orang tuanya. Nah, pada gambar ini disertai teks yang menjelaskan ya bahwa Bella sudah mendapatkan energi dari nasi yang dimakannya sehingga siap melakukan tugas. Sekarang kita akan mencermati keterhubungan antar gagasan yang didapat dari teks visual. Nah, di sini ada teks visual ya anak-anak. Yang pertama teks visual tentang energi panas, yang kedua teks visual tentang energi bunyi, teks visual energi kimia, teks visual energi cahaya, teks visual energi gerak, dan teks visual energi listrik. Kira-kira dari keenam teks visual ini ada keterhubungan apa antar gagasan yang didapat dari teks visual ini? Coba kalian cermati baik-baik. Apa ya kira-kira menjelaskan tentang apa ini? Iya betul, yaitu tentang macam-macam energi. Hebat. Selanjutnya kita akan mencermati kembali ya. Di sini ada teks visual. Ya, ada 8 gambar ya. Gambar beserta dengan teks visualnya ya. Nah, yang pertama ada gambar matahari, aliran air, kincir angin, batu bara, minyak bumi, gas LPG, baterai, dan nasi. Kira-kira dari ke-8 teks visual ini, nah ada keterhubungan apakah tentang teks visual ini? Coba apa ya? Ya, betul sekali. Nah, ini adalah tentang sumber energi. Oke. Selanjutnya, yang kedua adalah kita akan membahas tentang teks petunjuk penggunaan alat. Nah, teks petunjuk penggunaan alat berupa langkah-langkah menggunakan suatu alat sehingga alat dapat berfungsi dengan baik.
Nah, anak-anak, biasanya nih kalau misalnya kita baru membeli alat elektronik baru, nah biasanya kita mendapat nih teks petunjuk penggunaan alatnya. Nah, teks petunjuk penggunaan alat ini berguna untuk memberikan panduan dan arahan kepada kita agar kita tidak salah ketika menggunakan alat tersebut. Nah, seperti ini ya, contohnya petunjuk pemasangan kipas angin. Ada buku panduan saat kita membeli handphone baru atau elektronik yang baru. Biasanya kita mendapat buku panduan atau manual handbook ya, yang di dalamnya tentang penjelasan cara menggunakan atau memasang alat tersebut. Tentunya ada manfaat dan tujuan ya anak-anak. Yang pertama, agar pengguna bisa menggunakan alat dengan baik. Yang kedua, pengguna bisa merasa aman tentunya ya. Yang ketiga adalah agar alat tidak cepat rusak atau awet ya. Karena saat kita menggunakan alat tersebut sesuai dengan buku panduannya ya atau petunjuk pemasangannya, pasti alat tersebut akan betul ya, penggunaannya akan betul dan akan awet tentunya, tidak mudah atau tidak cepat rusak. Selanjutnya, nah ini adalah contoh teks petunjuk penggunaan alat. Nah, ini adalah petunjuk penggunaan kipas angin listrik ya anak-anak. Yang pertama itu, nah cara menggunakan kipas angin listrik. Yang pertama, masukkan steker pada stop kontak. Lalu yang kedua, tekan tombol on. 3, tekan tombol 1, 2, 3 atau 4 sesuai kecepatan angin yang kalian inginkan. Yang keempat, tekan tombol putar untuk memutar kepala kipas angin ke semua arah seperti pada gambar yang ada di samping ya. Yang kelima, tekan tombol off untuk mematikan kipas angin. Dan yang terakhir, cabut steker dari stop kontak jika sudah selesai digunakan. Nah, ini adalah contoh teks penggunaan kipas angin listrik. Selanjutnya, materi yang ketiga adalah teks bergambar. Nah, anak-anak, apa itu teks bergambar? Teks bergambar adalah gambar yang disertai teks. Teks tersebut dapat berupa kalimat ajakan dengan tujuan mengajak atau memberikan informasi kepada masyarakat umum. Biasanya dipasang di tempat umum yang banyak dilewati orang seperti sekolah, kantor, pasar, dan mal. Nah, anak-anak, ini ada ciri-ciri teks bergambar, ada 4. Yang pertama, menggunakan bahasa yang singkat, jelas, dan mudah dimengerti. Kedua, susunan kalimat singkat, padat, jelas, dan berani. Ketiga, sebaiknya teks dan gambar itu saling mendukung atau sesuai tema ya. Dan yang keempat, dibuat dengan perpaduan warna yang kuat dan kontras. Tentunya ini agar menarik ya. Selanjutnya kita akan menentukan pesan pada teks bergambar. Nah, anak-anak, di sini ada 3 contoh teks bergambar ya, atau 3 contoh poster. Di sini ada yang pertama, yaitu ada kalimat atau pesan teks pada gambar yang pertama adalah ayo hemat bahan bakar mulai sekarang. Nah, berarti ini mengajak kita untuk hemat bahan bakar ya. Lalu ada kalimat naik angkutan umum aja. Nah, di situ ada gambar alat transportasi umum ya anak-anak. Lalu ada naik sepeda lebih santai. Nah, ditambahkan ada gambar sepedanya dan juga ada kalimat jalan kaki aja bro. Nah, ditambahkan dengan gambar orang ya yang sedang berjalan kaki. Nah, tentunya apa nih pesannya di gambar yang pertama? Nah, pesannya itu adalah mengajak untuk hemat bahan bakar ya. Lalu ada poster atau gambar yang kedua ya, ada teks bergambar yang kedua. Di sini ada kalimatnya adalah gunakan air seperlunya. Kira-kira ini pesannya apa? Iya betul, yaitu menghemat air. Coba kita perhatikan gambar yang ketiga. Di sini ada gambar listrik ya. Lalu ada tulisan Rp yang berarti itu adalah uang ya, rupiah. Nah, di sini ada kalimat hemat energi sama dengan hemat biaya. Kira-kira pesannya apa nih?
Ya betul ya. Ini pesannya adalah agar kita menghemat energi listrik. Ya, jika kita hemat energi listrik, maka kita akan menghemat pula biaya tagihan listriknya ya. Maka pengeluaran uang pun akan sedikit. Pahami anak-anak? Untuk menentukan pesan teks bergambar tentu mudah ya. Sekarang adalah langkah-langkah membuat teks bergambar. Nah, di sini ada 4 langkah ya anak-anak. Yang pertama, tulislah ide pokok yang kamu tentukan. Lalu 2, tuangkan ide pokok menjadi kalimat singkat. Yang ketiga, buatlah gambar yang sesuai dengan ide pokok tersebut. Dan yang keempat, warnai gambarmu dengan pensil warna atau krayon. Ini adalah langkah-langkah membuat teks bergambar. Ini contohnya ya anak-anak. Di sini ada contoh teks bergambar atau contoh poster. Nah, ada kalimat ajakannya nih. Ayo bersepeda. Ada gambar anak-anak atau anak kecil ya, seorang anak kecil laki-laki yang sedang bersepeda ya, sedang mengayuh sepeda. Nah, dengan bersepeda di sini tubuh menjadi sehat, hemat bahan bakar dan tidak ada polusi. Nah, kira-kira pesannya apa nih? Nah, pesannya itu adalah mengajak kita untuk bersepeda ya. Dengan menggunakan sepeda tentunya tubuh akan menjadi sehat ya, dan juga tentang hemat bahan bakar minyak ya. Karena dengan menggunakan sepeda kita tidak menggunakan bahan bakar minyak tentunya. Oke. Kita masuk ke tugas. Tugasnya adalah kalian buatlah teks bergambar atau poster dengan tema hemat energi. Oke, banyak ya contohnya hemat energi. Bisa hemat energi listrik, hemat air, atau hemat bahan bakar. Dikerjakannya di buku gambar ya anak-anak. Di buku gambar atau di kertas HVS boleh. Yang pasti jangan di buku tulis ya. Lebih baik dikerjakannya di buku gambar dan diwarnai semenarik mungkin, oke? Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Nah, anak-anak, sampai ketemu lagi ya dalam pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Sampai ketemu lagi dalam pembelajaran tematik selanjutnya. Tetap jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.